Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ruh akan berpisah dari jasad ketika ia sudah meninggal dunia. Di masa tersebut, bisakah ruh saling bertemu dan mengingat satu sama lain? Persoalan ini pernah dikupas oleh salah satu imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang menjelaskan secara panjang lebar dalam salah satu bukunya yang berjudul Ar-Ruh li Ibnil Qayyim. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ruh terdiri dari dua macam, yakni ruh yang mendapat siksaan dan ruh yang mendapat kenikmatan. Menurutnya, ruh yang mendapat kenikmatan diberi kebebasan dan tidak dibelenggu sehingga mereka bisa saling bertemu dan mengingat apa yang terjadi di dunia. Sementara itu, ruh yang mendapat siksaan tidak akan bisa melakukan hal itu, sebab mereka disibukkan oleh siksaan yang menimpanya, sehingga tidak bisa saling berkunjung dan bertemu. Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini bersandar pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 69 yang artinya, siapa yang mentaati Allah dan Rasul Nabi Muhammad, mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yakni para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ia menafsirkan kebersamaan dalam ayat tersebut berlaku di dunia, di alam barzah, dan di hari pembalasan. Menurut riwayat Ibnu Jarir dari Mansur Ar-Abduha dari Masruk, para sahabat Nabi SAW berkata kepada beliau, tidak seharusnya kita berpisah dengan engkau di dunia ini. Jika engkau meninggal, maka engkau akan ditinggalkan di atas kami, sehingga kami tidak bisa melihat engkau. Maka kemudian Allah menurunkan ayat tadi. Pendapat mengenai ruh orang yang meninggal dunia akan saling bertemu dan mengingat juga diperkuat dengan sejumlah hadis. Salah satunya seperti diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Muhammad bin Abdullah bin Buzaig, dari Fudail bin Sulaiman An-Numairi, dari Yahya bin Abdurrahman bin Abdul Labibah dari kakeknya yang mengatakan, ketika Bisri bin Al-Bara bin Mar'ur meninggal dunia, aku justru melihat kegembiraan memancar dari muka Ummu Bisri. Dia berkata, wahai Rasulullah, dia senantiasa berharap agar meninggal lebih dahulu dari Bani Salama. Lalu apakah orang-orang yang sudah meninggal itu bisa saling mengenal sehingga aku dapat mengirimkan salam kepadanya? Beliau menjawab, benar, demi diriku yang ada di tangannya wahai Ummu Bisri, mereka saling mengenal sebagaimana burung di pucuk pohon yang juga saling mengenal. Tidaklah seseorang dari Bani Salama yang akan meninggal, melainkan Ummu Bisri menemui orang itu dan berkata kepadanya, wahai fulan, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu. Orang itu menjawab, semoga kesejahteraan juga dilimpahkan kepadamu. Lalu Ummu Bisri berkata, tolong sampaikanlah salam kepada Bisri. Ruh orang yang sudah meninggal dunia juga saling menanyakan keadaan mereka dan juga kabar seseorang hidup di dunia. Hal ini dikatakan Ubaid bin Umar yang turut dinukil Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jika ada orang yang meninggal dunia, maka ruhnya disambut roh-roh yang lebih dahulu meninggal untuk meminta kabar darinya sebagaimana kafilah yang diminta kabar tentang seseorang dan apa yang dilakukannya. Jika ruh itu menjawab dia telah meninggal dunia, maka mereka tidak bertemu dengan mereka, maka mereka berkata dia dibawa pergi ke induk neraka jahanam. Persoalan tentang aktivitas ruh ini turut dibahas Ahmad Syauqi Ibrahim dalam Ar-Rus wa An-Anfus wa Al-Aqla wal Al-Qarin, yang mengatakan ruh-ruh para syuhada saling berjumpa karena tiga alasan. Pertama, mereka mendapat rezeki di sisi Tuhannya. Kedua, mereka saling merasa gembira ketika saudara-saudara mereka datang dan menemui mereka. Ketiga, mereka saling memberikan kabar gembira di antara mereka. Sahabat yang beriman, itulah pembahasan tentang ruh yang sudah meninggal dunia. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ada sejumlah golongan manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat kelak. Salah satunya mereka yang ditakuti orang lain karena kejahatan dan perbuatannya. Manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat tersebut dikabarkan Rasulullah dalam sejumlah hadis. Berikut selengkapnya. 1. Manusia yang ditakuti karena kejahatannya. Salah satu golongan manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat nanti adalah mereka yang ditakuti orang lain karena kejahatannya. Hal ini dikatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah SAW yang bersabda,
Wahai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut akan kejahatannya. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Ghazali dalam Al-Arba'in fi Usuluddin menukil sebuah hadis yang disampaikan Abu Thalib Al-Makki dalam Qut Al-Qulub Abdul Razak dalam Al-Mushaf dengan status mauquf pada Sayyidina Umar, bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk tetap berbaur dengan banyak orang, tetapi berpisah dengan hati. Rasulullah SAW bersabda, berbaurlah kalian dengan orang yang banyak dengan badan-badan kalian, tetapi berpisahlah kalian dari mereka dengan hati kalian. 2. Orang yang menggadaikan akhirat untuk urusan dunia. Manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat lainnya adalah orang yang menghancurkan akhiratnya demi merebut harta dunia milik orang lain. Hal ini bersandar pada hadis yang berasal dari Abu Umamah. Rasulullah SAW bersabda, di antara orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat adalah seseorang hamba yang menghancurkan akhiratnya demi merebut dunia milik orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Suami yang mengumbar urusan ranjangnya. Manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat adalah suami yang mengumbar urusan ranjangnya kepada orang lain. Hal ini dijelaskan oleh Allamah Asy-Syaikh Al-Utsmani dalam Syarah Hilayah Thalibil Ilmi. Dikatakan seorang laki-laki berhubungan intim dengan istrinya pada malam hari. Kemudian pada pagi harinya ia menceritakan apa yang telah diperbuatnya kepada manusia lain. Maka dia termasuk orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Keterangan tersebut bersandar pada sebuah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya, kemudian dia menyebarkan rahasianya apa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Dalam redaksi yang lain, hal ini juga berlaku bagi istri yang memberitahukan rahasia tersebut kepada orang lain hingga tersebar rahasia kedua. 4. Orang yang menjumpai kiamat dalam keadaan hidup. Imam Ibnu Katsir dalam An-Nihayah fi Al-Fitan wa Alaihim mengatakan, seburuk-buruknya manusia adalah orang yang menjumpai kiamat dalam keadaan hidup. Ia menukil sebuah hadis yang menyebut, sesungguhnya orang tua renta berkata, aku pernah mendapati manusia mengatakan, tidak ada Tuhan selain Allah. Selanjutnya, keadaan semakin gawat dan kondisinya semakin bertambah serius sehingga zikir kepada Allah di bumi ditinggalkan dan dilupakan secara keseluruhan sehingga tidak lagi dikenal di bumi. Itulah seburuk-buruknya manusia pada mereka kiamat terjadi. Dalam hadis lain disebutkan, kiamat tidak akan terjadi kecuali kepada seburuk-buruknya manusia jahat. Dalam lafaz lain, seburuk-buruknya manusia adalah orang yang menjumpai kiamat dalam keadaan hidup. Keterangan bahwa hari kiamat akan terjadi pada seburuk-buruknya manusia turut disebutkan dalam hadis Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas dari Nabi Muhammad SAW. Manusia semakin bertambah kikir, zaman semakin bertambah keras, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali kepada seburuk-buruknya manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Ya'la Al-Mausuli. Sahabat yang beriman, itulah 4 golongan manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat. Semoga kita terhindar dari golongan 4 itu. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.